Halo Bif, apa kabar? Bagus, bagus. Para koruptor ini sekarang smart, charming. Ya, jadi koruptor hari ini, maka gambarnya akan langgeng sampai anak cucu untuk melihat besok. Dia hanya untuk mencium istrinya dalam keadaan jadi presiden, dia bermartabat dan akibatnya Indonesia makmur. Jadi harus punya istri? Halo. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kebesaran Indonesia bukan fantasi dalam potongan geografi maupun demografi. Negeri kepulauan terbesar di dunia dilimpahi karunia alam dan budaya tak terbantah. Flora dan fauna memukau, pemilik terbesar terumbu karang dan hutan bakau. Tapi kebanggaan kartografis itu semu saja ketika negara dan rakyatnya tak berdaya. 69 tahun sudah, negeri terlepas dari penjajah. Bagaimana kini bangsa menatap wajah? Dari Pulau Dewata, inilah Mata Najwa. Melihat Indonesia. Malam ini Mata Najwa hadir spesial dari Universitas Udayana Bali. Pemirsa, melihat Indonesia. Melihat Indonesia artinya peduli, artinya memberikan sumbangsih pada negeri. Peduli adalah berkontribusi demi kebaikan Republik ini, tanpa kecuali. Seorang musisi ternama yang asli orang Bali mewujudkan sumbangsihnya untuk negeri. Jika menyebut nama aslinya, I Gede Ari Astina, barangkali hanya sedikit saja yang mengenalnya. Tapi jika kita menyebut nama Jering, segera tergambar sosok penabuh drum di grup musik asal Pulau Dewata, Superman is Dead. Lahir di Kuta Bali 10 Februari 37 tahun silam, Jerings juga menjadi vokalis Devil Dice serta mengelola sejumlah usaha, salah satunya Tato Shop. Jering selalu gelisah ketika bicara tentang penyelamatan lingkungan. Hal itu dia wujudkan dengan terlibat dalam kegiatan peduli lingkungan, termasuk bekerja sama dengan LSM Walhi. Jerings menggagas aksi bersih-bersih pantai hingga bersuara lantang menolak reklamasi Teluk Benoa. Beragam ide kreatif dia lakukan demi menggaungkan penolakan reklamasi teluk, mulai dari lagu, video klip, penggalangan dana melalui pasar mini, dan membuat t-shirt kampanye. Jerings mengaku hatinya tergerak untuk berbuat demi menyelamatkan lingkungan, memperjuangkan tanah Bali, agar tetap lestari sebagai warisan untuk generasi-generasi mendatang. Saya undang ke Mata Najwa, I Gede Ari Astina alias Jering, Superman is Dead. Halo Bif, apa kabar? Sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Tadi disebutkan peduli lingkungan, menyuarakan tentang itu, tapi dari sekian banyak persoalan negeri, kenapa memilih lingkungan untuk disuarakan? Karena kan rumah saya di Bali, dan yang terjadi di Bali yang paling saya rasakan impact-nya dalam keseharian itu adalah ketika pengambil keputusan itu membuat keputusan yang tidak berpihak kepada alam. Kan jadi begini, simpelnya begini, ketika alam diperlakukan tidak adil itu impact-nya akan kemana-mana. Jadi krisis air, kemacetan, krisis sosial, perubahan struktur masyarakat, dan itu saya rasakan karena saya dari kecil tinggal di Bali Selatan, di mana which is itu daerah itu paling banyak ada pembangunan yang ngawur istilahnya. Ngawur. Iya. Tadi ketika alam diperlakukan tidak adil, apa misalnya perlakuan tidak adil terhadap alam? Ya, di mana seharusnya tidak boleh dibangun bangunan, di sana dibangun. Terus di mana seharusnya merupakan daerah konservasi itu tiba-tiba diuruk, dibikinkan pulau baru. Di mana seharusnya tidak boleh ada hotel,
ternyata ada hotel. Ya, Tapi hal bukan semacam berarti itu. ini anti pembangunan kan? Sama Bukankah sekali tidak. Ekonomi tetap harus tumbuh. Betul, betul. Sama sekali tidak. Jadi pergerakan concern saya tuh dari awal tuh saya pribadi dan juga teman-teman aktivis sama sekali tidak anti yang namanya pembangunan. Kami hanya mencoba meredam pembangunan yang hanya didasari atas hitung-hitungan nominal semata tanpa mikir jangka panjang ke depannya untuk masyarakat luas. Itu saja. Dan kenapa orang harus peduli? Kenapa kemudian isu ini harus menjadi isu yang diperjuangkan oleh banyak orang? Ya karena ketika alam sudah rusak itu otomatis keseimbangan sosial tuh hilang. Jadi contohnya paling simpel lah, di Bali Selatan dulu Kuta ya, tempat saya tinggal. Kuta itu dulu sangat nyaman untuk dihidupi, tapi sekarang sumpek mendekati Jakarta. Macetnya, masalah eksodusnya benar-benar di luar kontrol. Apa itu juga dirasakan teman-teman? Di luar kontrol? Ya, sangat di luar kontrol. Dan waktu di backstage, saya meminta untuk Blizzerings dan juga untuk semua narsum melukis, menggambarkan apa yang mereka lihat dari Indonesia dalam bentuk visualisasi gambar. Tadi di backstage sudah digambar, saya ingin minta untuk, nah ini dia hasil gambarnya. Apa ini artinya, Bli? Melawan lupa, jadi 5 tahun saya nggak pernah gambar, cuma Najwa yang bisa bikin saya gambar kembali. Melawan lupa, jadi ini referensi saya, mungkin karena saya masih terbawa energi, ketika album baru SID, kemarin kan temanya Sunset di Tanah Anarki, dan kami persembahkan album tersebut untuk kami dedikasikan untuk gerakan melawan lupa, di mana begitu banyak ada pahlawan-pahlawan, seharusnya pahlawan, mereka itu bisa menjadi pahlawan, tapi mereka dilenyapkan atau sengaja dilupakan oleh penguasa agar semangat mereka padam. Nama-nama tersebut ada banyak, ada Munir, ada Wiji Tukul, ada Tan Malaka, ada Marsinah, dan banyak sekali ada nama-nama yang seharusnya mereka tuh bisa menjadi pahlawan tapi sengaja dilenyapkan oleh penguasa. Tepuk tangan dong, Jering! Ya, terima kasih Mbak. Thank you, Bli, sampai ketemu. Saya akan memanggil 5 narasumber yang lain. Kita akan melihat bagaimana para tokoh ini menunjukkan kepedulian dengan cara yang luar biasa lewat beragam cara dan juga berbagai upaya yang dilakukan. Kita sambut narasumber di Mata Najwa on stage, Udayana. Bapak Anies Baswedan, kemudian ada Bapak Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Farhan, Mbah Sujiwo Tejo, dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ya. Dalang Edan, boleh dong sedikit udah bawa saksofon, tampil dong untuk Mata Najwa on stage, Udayana. Jangan bersedih, ya kamu tidurlah dan bermimpi ke negeri kehamparan, kehampaan kasih, kehamparan, kehampaan, kehangatan tawa candra, perlahan perlahan perlahan-lahan menghampar hampa kasih. Usai impianmu rangkai cerita bahwa di Indonesia telah kau jumpai kerukunan tawa candra, dan biar kelak anak-anak bukan percaya cerita tentang tawa candra, dan biar kelak anak-anak bukan percaya bualamu. Biarkan anak-anak percaya bahwa kau membuat, bahwa Indonesia rukun, bahwa Indonesia damai. Jangan kau bersedih.
Iki boboto. Boboto. Heeh. Enggak, Boboto banget. Saya orang Bandung. Orang Bandung. Anak ITB. ITB. Institut Teknologi Boboto. Topik Mata Najwa malam hari ini melihat Indonesia. Kita hadirkan beragam tokoh dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pengalaman hidup bagaimana dia melihat Indonesia. Tapi saya ingin memulai mungkin dengan latar belakang yang berbeda-beda ini. Mungkin pertanyaan yang ringan dulu mungkin Mas Anies, Pak BW. Kalau dari kacamata optimis, selalu optimis. Saya ingin tahu apa enaknya. Jadi judul pertanyaannya apa enaknya? Apa enaknya jadi komisioner KPK? Mas Bambang Wijoyanto? Enaknya banyak yang ngawasin. Masuk ke tempat parkir ditegur supir-supir. Mas, malam mas. Jadi dengan begitu istri saya aman karena kalau mau buat serong banyak mata-matanya. Gitu. Oh. Itu yang enak buat istri. Buat Mas Dewa enak nggak itu? Banyak yang ngawasin. Dengan begitu integritas saya bisa terjaga. Insya Allah. Itu enaknya jadi wakil ketua KPK. Apa enaknya jadi pejabat Gus Ipul? Sudah ini masuk tahun kedua menjadi wakil gubernur. Sebelumnya menjadi menteri, sebelumnya sempat anggota DPR. Jadi pejabat tuh pasti banyak enaknya deh. Iya, pejabat itu kan nempel fasilitas di belakangnya gitu. Ya kemana-mana difasilitasi. Ya enaknya nggak usah bayar kontrakan, listrik dibayarin, semua fasilitas ada. Ya. Dan ya itulah, ya ada yang menempel fasilitas. Ada yang menempel. Ya. Jadi tabungan utuh gaji karena semua dibayari. Iya. Jujur. Iya, utuh tabungan. Mas Anies, apa nikmatnya punya relawan sampai ribuan orang? Turun tangan. Turun tangan. Iya, ada puluhan ribu. Nikmatnya apa ya? Nikmatnya kemana aja pergi pasti bisa gampang ketemu, gampang kontak, dan pasti punya teman. Ini di sini ada pada kaosnya turun tangan. Di seluruh penjuru pasti ada pergi teman. kemana saja, beritahu saya mau ke Bali. Ini tadi juga mau ke Bali, nanti selesai acara ketemu. Dan kemana aja pergi di Indonesia pasti ada. Pasti ada. Dan itu enaknya. Ya. Mas Farhan nih pengurus sepak bola, kemudian juga penyiar dan sebagainya. Tapi saya ingin tahu nikmatnya jadi pengurus sepak bola. Ngurusin Persib tuh nikmatnya apa? Banyak pengikut. Ini di Bali. Saya teriak ini, hidup Persib! Di Bali aja banyak pengikutnya. Gitu ya? Die hard semua ya? Die hard semua. Enggak, tapi boboto Persib memang jauh lebih ini dari Manchester United di Iya. Eropa. Iya. Lebih boboto Persib lebih. Gitu. Lebih. Bahasa Tejo emang boboto juga? Iki boboto. Boboto? Enggak, boboto banget. Saya orang Bandung. Orang Bandung. Anak ITB. ITB. Institut Teknologi Boboto. Jadi banyak orang-orang setia? Banyak orang-orang setia. Jadi saya pernah kaget sekali. Seminggu pertama saya menjadi pegawai Persib. Sekarang kita menyebutnya bukan pengurus tapi karyawan Persib. Seminggu pertama saya jadi karyawan Persib, pulang pergi Bandung Jakarta pakai travel, turun dari travel, tahu-tahu ada seorang pembersih jalanan nyamperin saya langsung cium tangan. Cium tangan? Cium tangan lebih sebelah dari ini. habis. Kang nitip Persib, cium tangan. Disitulah saya merasakan nikmatnya berkuasa. Mbah Tejo, apa enaknya jadi dalang? Enak apa enggak enaknya? Enaknya dulu. Enaknya bisa ngatur semuanya. Itu kan maestro-maestro semua. Ada pengendang, ada yang pesinden, kadang 9. Tapi semuanya tunduk sama gedokan jempolo. Kapan harus mulai, kapan harus berhenti. Cerita wayang akan kemana. Tiba-tiba mood saya ketika Sinta mau diculik sama Rahwana, mood saya tiba-tiba masa sih dari dulu Sinta diculik Rahwana, kadang-kadang Sintanya kegatelan kok pengen di apa gitu. Iya kadang-kadang mood gitu bisa belok. Kenapa kok gitu? Karena bagi saya kalau dari pengalaman pergaulan siapapun perempuan kalau mau jujur bosen kalau suaminya lurus-lurus saja. Gitu ya? Nggak ada tantangan. Mana ada ngarang ini? Loh, Rama itu lurus nggak pernah salah. Siapa nggak bosen punya suami gitu? Nggak pernah pulang telat. Nggak. Akibatnya begitu lihat Rahwana, wih maco nih, gitu. Ini nggak setuju aku. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enaknya dalang gitu itu. Semaunya, suka-suka. Ya semaunya. Itu tadi enaknya. Nah, saya mulai dengan yang enak-enak karena saya tahu sesungguhnya lebih banyak tantangannya lewat profesi masing-masing.
Apa tantangan terberat Mas BW yang Anda harus hadapi sehari-hari sehingga sesungguhnya kenikmatan itu rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tantangan yang harus dilakukan? Wakil Ketua KPK. Apa yang dilakukan pasti ada cacatnya. Justru itu jadi tantangan terus-menerus. Karena saya suka bilang pilot yang handal dihasilkan dari cuaca yang paling buruk. Jadi selalu ingin meningkatkan diri untuk jadi pilot yang handal, karena tantangannya luar biasa dahsyatnya. Gus Ipul, apa nggak enaknya Gus Ipul itu karena diawasi oleh orang sebelah ini? Iya, salah satunya. Salah satunya itu. Salah satunya. Tapi ya itulah konsekuensi pemerintahan era reformasi ini. Ya harus diawasi. Ya jauh, kalau saya banding-bandingkan dengan zaman dulu ya enak zaman dulu. Sekarang semua harus terencana sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh ketentuan. Meleset sedikit bisa urusannya panjang gitu. Bisa urusannya panjang, maka itu harus lebih teliti lah dalam mengambil keputusan. Koruptor tahun 50-an, 60-an, memangnya nggak ada korupsi? Ada. Menteri Kehakiman, waktu itu Menteri Kehakiman itu kena kasus korupsi tahun 50-an. Artinya bukan barang baru, tapi bedanya jadi koruptor hari ini, maka gambarnya akan langgeng sampai anak cucu untuk melihat besok. Saya ingin kita fokus ke salah satu persoalan paling penting di negeri ini, soal pemberantasan korupsi. Saya ingin mulai dari Mas Bambang yang mungkin bisa cerita. 2,5 tahun menjadi komisioner KPK. Apa hal yang paling membuat miris? Adakah satu momen, peristiwa, atau hasil rekaman penyadapan tertentu yang betul-betul membuat Anda menggeleng-geleng, tidak percaya rasanya ini bisa terjadi di Republik? Ada cukup banyak sih sebenarnya. Ketika orang melakukan kejahatan, itu kejahatannya itu dilakukan dengan sistematik sekali dan kadang-kadang di luar akal sehat kita. Mbak Nana bayangkan misalnya kekuasaan yang ada di wilayah-wilayah publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu dananya bisa dikorupsi, padahal kalau itu bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat luar biasa sekali. Contoh yang paling sederhana sekarang, baru-baru saja KPK menetapkan salah seorang menteri di Departemen Agama. Itu kan urusannya soal penyelenggaraan haji. Urusannya bukan soal dunia tapi juga soal akhirat gitu. Kan dia mestinya tahu gitu loh. Bukan hanya KPK yang mendengar, malaikat juga ikut nyatet gitu loh. Bahkan catatannya malaikat itu lebih detail dan rinci gitu loh. Karena alat sadapnya lebih canggih pasti kalau malaikat. Oh iya, alat sadapnya pasti lebih canggih. Apapun yang kita lakukan itu tercatat dengan cukup baik dan rinci sekali gitu loh. Nah, bermain-main di wilayah itu kan menurut saya, masa sih Tuhan mau ditipu juga gitu kan? Anda melihatnya itu, jadi korupsi di Kementerian Agama itu seolah-olah menipu Tuhan. Salah satunya begitu. Jadi ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Dan ini urusannya bukan urusan dunia aja, urusannya udah urusan akhirat gitu. Nah, kalau urusan akhirat dipermainkan, wah, ini kan hanya satu kata gitu, na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu saya mau muter ada satu cuplikan. Ketika banyak kemudian sekarang yang merasa aneh, koruptor itu kok kayak nggak ada malunya ya, ketemu kamera tetap dada-dada, senyum-senyum, tampak bangga-bangga tuh, padahal sudah pakai jaket orange-nya KPK yang dibuat khusus itu dan disorot oleh kamera, tapi tampaknya tidak ada beban. Kita lihat sama-sama dan saya ingin minta tanggapan Mbah Tejo soal ini. Kita lihat sama-sama. Mas BW, saya ingat Mas ketika Anda pernah bilang tipologi koruptor sekarang itu pandai atau sadar memanfaatkan kamera, dada-dada dan sebagainya itu untuk menunjukkan bahwa mereka korupsi itu tidak ada apa-apanya, toh masih bisa dengan PD dada-dada. Ya,
ada tren yang menarik sebenarnya. Para koruptor ini sekarang smart, charming. Ya, Mas Tejo mulai sinis sama saya bilang charming gitu. Smart, charming, intelijen karena mereka pintar. Terus mereka kemudian pandai menggunakan media untuk memanipulasi pencitraan dirinya. Karena sekarang ada satu modus baru gitu ya. Kalau dulu yang namanya koruptor punya lawyer, itu belanya di pengadilan. Sekarang lawyernya itu ke talk show, ke seminar-seminar, ke tempatnya Mas Tejo ini gitu loh. Justru itu tempat mereka untuk membela diri gitu loh. Dan itu bayarannya lawyer itu, argonya naik terus Mas. Jadi luar biasa sekali, mereka bisa mengenerate income di tengah kerusakan bangsa ini. Itu kan luar biasa dahsyatnya itu. Hal yang sama Anda lihat Mbah Tejo atau itu biasa? Terlalu jauhkah kalau itu dijadikan ajang pencitraan, kamera, televisi? Justru itu sinisme mereka kalau saya tangkap. Makanya saya sering bilang di berbagai kesempatan, dosa terbesar koruptor adalah membuat kita semua merasa suci. Potensi korupsi itu ada di semua, nggak tahu kalau Mas Bambang ya. Kalau saya sih kalau jadi pejabat ya pasti koruptor juga, pasti korupsi juga. Ngapain? Kalau jadi pejabat pasti korupsi? Pasti, harga-harga dimanapun aku ditawarin barang. Iklan di mana-mana itu nggak dibatasin, pendidikan nggak disiapkan untuk itu dan lain sebagainya. Tapi maksud saya ini bisa dua hal Nana. Ini nggak tahu malu koruptor. Tapi nih lu merasa suci semua kan? Padahal lu ketawakan karena lu iri sama aku. Aku bisa berani ngelakuin, kamu nggak berani ngelakuin, cuma berani ngerumpi. Gimana Mas Anies? Ya, itu menarik. Aku selalu menarik. Itu nggak usah dikomentari. Itu nggak usah dikomentari Mas. Gini, Mas. Namanya semua, seniman harus menarik. Semua orang punya potensi menjadi koruptor, cuma satu ada kesempatan ada tapi tidak. Tapi gini, menurut saya soal medianya. Saya tadi kan Mas Bambang bilang soal malaikat segala. Saya itu membayangkan. Coba Anda cek, kita cek koruptor tahun 50-an, 60-an. Memangnya nggak ada korupsi? Ada. Menteri Kehakiman di waktu itu Menteri Kehakiman aja kena kasus korupsi tahun 50-an. Artinya bukan barang baru, tapi bedanya jadi koruptor hari ini maka gambarnya akan langgeng sampai anak cucu untuk melihat besok. Itu yang tidak dialami oleh koruptor tahun 50-an. Jadi video tadi masuk YouTube, cucu kita akan melihatnya. Karena itu pesan pada semua orang yang punya potensi korupsi, bukan hanya ditanyain malaikat. Hati-hati anak cucunya mengganti nama, karena malu bawa nama orang tuanya atau kakeknya yang kena kasus korupsi sekarang. Jadi, Gus Ipul, birokrasi. Kalau tadi korupsi beranak pinak juga kah di birokrasi, dan seberapa kemudian Anda akhirnya merasa harus betul-betul menjaga, seberapa deg-degan mengambil keputusan, seberapa khawatir dan ragu-ragu karena memang sekarang potensinya ada di mana-mana untuk melakukan korupsi. Jadi memang dalam perubahan memang ada korban gitu. Ya ada orang baik yang tiba-tiba terjerat dalam sistem atau tidak sadar melakukan sesuatu yang kemudian menjadi masalah gitu. Ada godaan depan mata, ada upaya penyuapan real, konkret menjadi pejabat semakin tinggi wewenang, semakin tinggi anggaran, semakin gede cobaannya. Ada yang menarik gini, karena ini banyak pemuda. Kita lihat Indonesia, kan ini kan menatap Indonesia ya. Awal proklamasi bahkan sebelum Indonesia ada imagination. Nanti akan ada sebuah nation yang namanya Indonesia. Hampir sebagian besar orang yang mendedikasikan dirinya untuk kemaslahatan orang banyak itu anak-anak muda semua. Dan sebagian mereka itu masih tercatat dalam sejarah karena kemuliaannya. Lihat Agus Salim. Dia menguasai 5 bahasa, mendapatkan doktor dari 3 universitas hebat di dunia. Dan dia pemegang kekuasaan tetapi tetap sederhana, tetap tawadu, tetap menjalankan kewenangannya itu untuk kepentingan kemaslahatan. Contoh-contoh itu yang kita kurang. Dan Dalang tidak berani mengemukakan contoh-contoh seperti itu. Jadi sekolah Dalang harus mengalami perubahan paradigmatik. Dia tidak boleh seenak-enaknya. Dia harus membangun Indonesia dengan memberikan contoh-contoh keteladanan. Mbah Tejo, kalau Dalang harusnya mengajarkan kebaikan, contoh-contoh kebaikan, tidak hanya hitam putih memotret apa yang ada di realita. Justru itu enaknya jadi Dalang, enak sindennya banyak, ininya banyak. Tapi nggak enaknya kalau mau jujur, ngelihat dunia ini ya memang seharusnya terjadi.
sehingga nggak kaget lagi, tapi harus kaget demi pergaulan. Misalnya ketika anak saya nggak diterima perguruan tinggi, saya tenang aja, itu sudah garisnya, tapi kan saya di depan dia harus kelihatan sedih. Itu problemnya. Oke, saya karena Presiden Jan Juker, saya ketika Akil Mukhtar ketangkep, saya ikut juga. Masa ketua MK kok gini, padahal dalam hati loh, itu bagian dari supaya dunia ini bisa berputar. Dengan adanya itu wartawan bisa nulis, keluarganya hidup, ada demonstran. Iya. Loh, jadi selalu ada hikmahnya. Bukan selalu ada, memang begitu dunia. Memang begitu dunia. Sehingga begitu ada orang demo terhadap sopir-sopir angkot hidup, penjual teh, minuman hidup. Kalau nggak gitu nggak jalan dunia. Tapi kan aku harus ganyang koruptor. Padahal dalam hati yang memang semestinya ada dia. Dia diperlukan. Gimana Mas? Realistik sekali. Cuman sebentar Mas Anies. Makanya saya fatwa saya ke Jan Jukers, oke silakan ngeritik siapapun yang jadi koruptor, tapi tidak dengan kebencian. Tidak dengan kebencian. Tapi kritik tetap boleh dong. Kritik tetap diberikan. Jangan seperti orang komisioner KPK. Ketika udah menangkap, konferensi persnya cengengas-cengengas. Wah, KPK jelas-jelas Anggoro begini. Di sininya tolong sampaikan ngomong ada. Kita sudah cengengas-cengengas. Minimal ya enggak enak dong sama dia dong. Gitu ya. Ini dari tadi kok berantemnya berdua terus ya. Antara Dalang dan komisioner KPK ini seru. Ini artinya di KPK nggak boleh ada Dalang. Nggak boleh ada Dalang. Nggak boleh ada Dalang. Karena Dalang sesungguhnya tuh ada lain lagi, belum dibuka tadi Dalang sesungguhnya. Mas Anies, gini. Memang pandangannya betul. Kita kadang-kadang heran kalau ada yang kaget, seakan-akan korupsi itu baru mulai kemarin. Gitu. Menurut saya tidak, sudah sangat lama. Dan misalnya peristiwa Akil Mukhtar nih kemarin, itu ketika terjadi, semuanya mengatakan, wah Indonesia ini seakan-akan tumbang. Karena ada satu ketua sebuah lembaga yang sangat dihormati, diharapkan. Kemudian kemarin juga ada penangkapan Menteri Agama. Penetapan tersangka. Saya ingin mengatakan begini, jangan hanya lihat sisi gelapnya. Kalau saya melihat Akil Mukhtar ditangkap itu bukan persoalan, wah tertangkap, nggak ada yang aneh. Justru kita harus melihatnya masih banyak anak-anak muda Indonesia yang tidak bisa dibeli dan sanggup menangkap siapapun yang melakukan korupsi di Indonesia. Jadi kita akan lihat, nih loh lihat, memangnya anak-anak muda yang pada menangkap itu tidak mempertaruhkan segalanya. Saya kenal dengan banyak anak-anak di KPK ini. Penyidik. Itu nyalinya besar sekali. Dan kalau ditanya, mereka itu sebetulnya berhadapan dengan risiko yang hampir kita semua tidak menghadapi. Kira-kira kalau korupsi itu beres gitu misalnya, keuntungan pribadinya apa sih? Kalau ditanya kepentingan pribadinya, kan ini adalah kemanfaatan publik yang luar biasa. Ya. Nah, ini yang menurut saya harus ditonjolkan. Jadi tidak aneh ada yang korup, tapi kita justru tunjukkan masih banyak orang-orang muda. Ini anak-anak muda-muda nih, kebanyakan anak muda, Bang di situ. Dan mereka bukan dalang. Ini kayaknya duduknya harus tukeran ya. Dia hanya untuk mencium istrinya dalam keadaan jadi presiden, dia bermartabat dan akibatnya Indonesia makmur. Jadi harus punya istri. Sebetulnya nih teman-teman adik-adik, walaupun saling nyindir, saya ingat Mbah Tejo tuh bahkan justru pernah ngedalang khusus untuk KPK, betul kan? Pernah ngedalang KPK kan? Itu kan berarti karena kecintaan terhadap KPK dong. Saya ingin tahu ketika dalang di KPK itu apa yang disampaikan? Apakah dalang ada makna tertentu sehingga harus di KPK atau apa pesan yang mau disampaikan ketika Saya lupa waktu itu, karena dalang itu biasanya kalau duitnya udah habis udah lupa. Ya. Oh berarti terima duit KPK dong? Terima juga. Duit halal kalau KPK pasti Cuman halal. saya tuh bencinya sama KPK gini, dulu tuh dalang enak loh hidupnya. Tinggal telepon bupati, telepon gubernur, Pak wayangan Pak, yo wis wayangan. Telepon bupati, yo wis wayangan. Sekarang bupati mau bikin wayangan, mikir-mikir pengeluarannya di sektor apa ini kan gitu. Jadi gara-gara ini wayang mati. Udah tahu sebabnya. Jadi penghasilan berkurang. Dulu itu Pak wayangan, oh ya wayangan, yo. Ini KPK efek.
Tapi yang Mas Tejo mungkin belum menyadari, kemuliaan Mas Tejo itu diukur tidak karena dapat uang sebenarnya. Karena dia bisa menginterpretasikan dan memanifestasikan apa yang dia pikirkan. Itu yang kadang-kadang dalang suka lupa. Jadi Mas Tejo walaupun kurang dapat bagiannya, tapi kan keluarga sehat. Istri tetap baik. Gitu loh. Itu kemuliaan lain yang didapat, tapi dalang kadang-kadang tidak paham soal-soal kayak begitu. Baik, untuk menengahi antara dalang dan juga komisioner KPK, saya ingin panggil satu seniman yang sangat terkenal di Bali, jago menari, karawitan, dan juga pandai melucu. Kita panggil Cedil. Saya nyanyi. Wahai engkau para pemuda, jagadana pemudi, mari kita bersama-sama berantas korupsi. Jadilah pemuda yang gagah dan ajak berani. Ayo semua mari tunjukkan jati diri. Indonesia Nusantara bermartabat di mata dunia. Ayo ayo kita berantas korupsi. Ayo katakan stop korupsi. Stop na 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 la 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 Terima kasih bunga jepun. Yo saya pakai. Pemimpin siapapun kalau mencari sesuatu berlebihan, terlalu overload, maka risikonya dia akan kena malapetaka. Seorang pemimpin, jadilah garam di dalam kebusukan, jadilah tongkat di jalan yang licin, jadilah harip bijaksana di dalam kebiadaban. Dalam pewayangan Pancapanawa harus dimasukkan dalam hati. Ya maaf ya, empunya wayang ge. Ge Pak ya, empunya Pancapanawa di dalam harus diselipkan, niscaya menjadi seorang pemimpin yang benar-benar dipuja dan penuh karisma. Kalau sudah penuh karisma ya jelas menjadi pemimpin kemana-mana berbekal duit, bukan duit skala, tapi niskala. DUIT, D doa, U usaha, I iman, T takwa ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Niscaya apapun nantinya jelas seperti perahu itu, jadilah orang bijaksana. Sebab pintar boleh, cerdas boleh, hebat boleh, pengetahuan boleh, tapi yang jelas bijaksana dan akhlak yang aja mulia. Luar biasa. Bukan luar biasa Mbak, tapi biasa. Biasa. Nggak, buat saya luar biasa. Oh, bagi Mbak luar biasa? Sangat luar biasa. Akan saya ingat selalu di rumah. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak. Itu tadi seniman andalan Bali, tokoh Cedil I Ketut Suwanda. Di balik jok-jok, di balik lelucon-lelucon, tapi sesungguhnya ada makna kebenaran di dalamnya. Tadi disebutkan pemimpin, bagaimana pemimpin harus bersikap. Saya teringat Mas Bambang, ketika tadi malam di running text Metro TV ada tulisan seperti ini. KPK ingin capres terpilih nanti membuat atau menyelenggarakan tes integritas pejabat. Apa itu persisnya tes integritas pejabat? Bagaimana tes itu akan dilakukan? Ini ada buku ini Mbak Nana, 8 agenda anti korupsi bagi presiden. Buku ini 10 tahun pengalaman dan pengetahuan KPK dalam pemberantasan korupsi. Kalau selama ini pejabat-pejabat negara itu hanya menuliskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ya. Dalam laporan itu biasanya mereka menulis yang menurut mereka penting ditulis saja. Tapi kalau dalam tes integrity itu dia harus menuliskan semua yang dia miliki beserta asal-usul kekayaannya. Integritas seseorang
itu bisa dilihat dari kemampuannya dia menjelaskan asal-usul kekayaannya. Kalau dia sudah mengetahui asal-usul kekayaannya dan menjelaskan kepada publik, dia sebenarnya telah jujur pada dirinya sendiri dan pada pihak-pihak lain yang akan menjadi bagian dari orang-orang yang akan menjadi rakyatnya itu. Jadi kalau presidennya bisa seperti itu, saya yakin sekali dia akan memilih menteri-menteri yang juga seperti dia. Kalau itu kita lakukan semua, Indonesia yang hebat, Indonesia yang dahsyat, itu pasti akan bisa. Indonesia yang bangkit, itu pasti bisa. Dan kita mulai dari situ. Lewat tes integritas pejabat, seberapa itu bisa dilakukan, Mas Anies? Gini, itu tentu bisa dilakukan. Cuman yang penting dari sini adalah kalau membereskan untuk urusan korupsi, integritas itu tidak bisa dimulai dari bawah. Kalau aspirasi itu dari bawah ke atas. Tapi kalau keteladanan itu memang dari atas ke bawah. Mas Bambang, tadi maksudnya tes integritas itu tes integritas kepada calon presiden yang sekarang akan bertarung atau ke siapa nih? KPK menantang kalau Capres. Di sini sebenarnya dalam usulan ini komitmen itu adalah tes integriti untuk pimpinan ya, calon presiden ya, dan kemudian yang menjadi wakil dan pembantu-pembantu utamanya. Kami mulai dari situ. Tapi yang jelas untuk Pilpres 9 Juli nanti, jadi KPK ingin agar setiap capres, ada 2 capres yang nanti akan bertarung, itu akan berani membuka, menjelaskan dari mana asal-usul kekayaannya. Itu salah satunya gitu. Salah duanya yang kami usulkan juga komitmen itu adalah, mungkinkah capres atau calon presiden dan wapres ini mengemukakan, membuat komitmen, nanti kalau saya jadi presiden, maka keluarga batih saya, anak istri saya dan keluarga-keluarga dekat saya, tidak lagi mempunyai usaha yang bisa mengakses APBN. Dengan begitu bisa diminimalisasi potensi konflik of interest dalam penggunaan dana-dana yang diatur dalam anggaran belanja negara. Dengan begitu jadi ini semacam kontrak, KPK ingin ada semacam kontrak yang dilakukan oleh calon presiden? Sebenarnya di sini agak soft, kita tidak sebut kontrak, tapi kami sebut komitmen. Itu kalau dikemukakan oleh calon-calon presiden itu dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, maka kemudian rakyat itu pasti akan memilih orang-orang seperti itu. Dan kita minta setelah itu bukti bahwa komitmen itu dilaksanakan. Baik. Pertanyaan saya sebagai dalang, mana ada orang yang nggak bermasalah? Sebenarnya, mungkin takar ke masalahnya saja yang berbeda, cuman atau fairness kita aja yang kurang. Semua orang pasti ada masalah. Saya selalu bilang, di tangan pemimpin besi, pemimpin tangan besi mematikan nyali, pemimpin yang dinabikan mematikan nalar. Jadi milih Jokowi atau Prabowo? Saya belum memijakkan karena dua-duanya bahayanya, ada bahayanya. Oh gitu. Iya. Dua-duanya ada bahayanya. Dan rakyat Indonesia itu kejam. Pak Jokowi punya bahaya sangat diharapkan. Rakyat Indonesia sangat kejam. Masih 2 bulan nggak work, nggak berhasil. Bukan saja dihina, bisa dibunuh. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi akan bisa mengecewakan. Rakyat ini bahaya, dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, Jokowi atau Prabowo? Dalang ragu-ragu. Saya memilih. Gini. Saya cuma menunggu gini, Najwa, dari nomor 1 sama nomor 2. Saya sekarang kembali ke saya pilih yang jujur. Yang jujur adalah yang mengungkapkan motifnya, mikromotif. Mikromotif tapi makro behavior. Saya nggak percaya lagi orang yang jadi presiden demi bangsa dan negara. Saya akan pilih, saya pengen jadi presiden karena saya ingin mencium istri saya dalam keadaan saya menjadi presiden. Itu dampaknya akan luas. Jadi lebih jujur. Dia hanya untuk mencium istrinya dalam keadaan jadi presiden, dia bermartabat dan akibatnya Indonesia makmur. Jadi presiden. Harus punya istri? Jadi ada sebuah profesi yang lebih berbahaya daripada seorang dalang, yaitu pembawa acara talk show. Dalangnya kena ini, dalangnya kena sekarang. Betul dalangnya kena ini sekarang. Shock. Dalang shock nih, tip Kak. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dong.
Indonesia dari salah satu problem yang paling krusial, problem korupsi. Tapi tentunya melihat Indonesia bisa dari berbagai macam cuplikan atau fenomena yang terjadi. Karena ada pengurus sepak bola, saya ingin kita bicara sedikit soal itu. Mata Najwa sudah mengumpulkan beberapa cuplikan peristiwa adik-adik dalam bentuk video. Saya ingin nanti masing-masing narasumber di sini menanggapi bagaimana melihat Indonesia dari peristiwa itu. Kita lihat yang pertama berikut ini. Dari kacamata pengurus sepak bola, kenapa? Apa yang menyebabkan mereka tampaknya seolah-olah tidak berpikir panjang, hanya demi apa? Terlalu meringankan persoalankah kalau saya bilang hanya demi gol atau hanya demi pertandingan? Buat mereka itu sesuatu yang sangat berarti. Saya pernah bertanya pada mereka, jawaban mereka lah karena infrastruktur. Hebat nggak? Karena infrastruktur? Karena infrastruktur, jadi mudah sekali. Mereka bilang begini, mereka yang datang ke stadion adalah mereka yang hidup $2 per hari. Itu adalah garis batas kemiskinan. Harga tiket itu adalah paling murah Rp25.000, persis $2. Jadi kalau dia beli tiket, maka dia tidak makan satu hari. Infrastruktur pertama yang tidak ada adalah ketika calo menguasai, harganya 2 kali lipat. Artinya, secara statistik dia tidak makan 2 hari. Artinya dia mesti nabung untuk bisa membeli satu tiket. Kemudian dia datang, masuk, begitu masuk, ternyata banyak yang pakai tiket palsu atau beli tiket keriting. Tahu tiket keriting nggak? Tiket keriting itu gini, aku beli satu, dikasih ke penjaga, ya, lalu sama penjaga tuh nggak dirobek, tapi dikuel-kuel sampai keriting. Udah gitu dijual ke orang kedua, balik lagi, kuel-kuel lagi, balikin ke orang ketiga, begitu terus. Itu korupsi yang luar biasa, tapi nggak ada undang-undang, jadi kita nggak bisa bertindak. kemudian, jadi udah saya mengorbankan 2 hari makan saya. Begitu masuk ke dalam saya umpel-umpelan gak enak, tapi saya masih dukung. Udah umpel-umpelan, udah bayar mahal, kalah lagi. Emosi enggak? Walaupun sebetulnya ketika mereka tidak emosi, saya tanya, waktu kamu emosi apa yang kamu rusak? Taman kota. Kalau kalah, iya. Kalau menang kamu perbaiki nggak taman kota? Enggak. Tapi itu bukan berarti alasan pembenar mereka melakukan kekerasan, kan Mas Far? Karena tidak. saya tangkap seolah-olah kita harus memahami kekerasan itu karena hidupnya sedemikian Yang susah. berusaha saya sampaikan di sini adalah ketika kesejahteraan diurusi dengan benar, ketika gap antara yang miskin dengan kaya itu semakin lama semakin kecil dengan pemberantasan korupsi yang luar biasa, maka kekerasan itu makin lama akan makin hilang. Gus Ipul, kalau melihat tadi, melihat Indonesia lewat cuplikan peristiwa tadi, apa yang terpikirkan di benak Anda? Kebetulan Jawa Timur ini termasuk, ya kebetulan. Karena judulnya kebetulan. Khusus untuk saya kebetulan. Kebetulan Jawa Timur termasuk provinsi yang paling banyak klub sepak bolanya, khususnya di papan atas. Ya. Dan juga punya pendukung-pendukung yang fanatik. Ya. Sebut saja Bonek milik Persebaya, Aremania milik Arema, kemudian ada Persela. Semua punya pendukung yang fanatik dan kalau kita lihat sejarahnya beberapa kali terjadi bentrok dan bentroknya itu bentrok kelas berat sampai menimbulkan korban gitulah. Berulang-ulang kami Pak Gubernur, Pangdam, Kapolda untuk bertemu dengan mereka untuk ngajak bicara. Jadi ketika kumpul gitu ya enak gitu diajak bicara, tapi ketika sudah mereka berada di lapangan mendukung klubnya, pulangnya segala kemungkinan bisa terjadi. Ya. Nah terus terang kita bangga ada militansi, ada fanatisme, dan itu pula yang menyebabkan ekonomi kelas bawah tumbuh. Ya, luar biasa itu untuk sektor UMKM dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama ada kekerasan di sana dan itu musuh kita bersama.
Mbah Tejo, kok pas gitu ya? Tatapan matanya tuh pas di capture kamera. Mas Anies, apa yang terlintas di benak Anda? Fenomena ini terjadi di banyak sekali tempat. Lokasi mereka tinggal sangat terpencil, tapi semangat belajar mereka luar biasa tinggi. Itu satu hal yang pasti. Ini tiga hal itu menjadi masalah jadi satu. Begitu punya masalah transportasi, ada masalah transportasi, otomatis langsung punya masalah kesehatan, punya masalah pendidikan, otomatis. Ini yang kelihatan di sini adalah anak mau sekolah. Bayangkan ibu yang akan melahirkan. Bayangkan orang yang sakit. Akses ke fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan selalu bermasalah. Karena itu, problem ini bukan semata-mata problem pendidikan atau juga kesehatan. Ini problem infrastruktur. Dan ini artinya sebenarnya juga masalah korupsi. Sebenarnya dana ada, fasilitas cukup. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa fenomena tadi itu hanya ujung puncak dari sebuah gunung es di tengah laut. Di balik itu ada masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar anak-anak yang mengalami kesulitan. Tapi kita harus segera membereskan, terutama untuk kesehatan dan pendidikan. Jadi begitu transportasi dibereskan, itu efeknya luar biasa. Nah, kalau yang ini cuplikannya juga dahsyat, dan saya khusus spesifik minta Mbah Dalang Sujiwo Tejo untuk mengomentari yang dahsyat ini. Mbah Tejo, kok pas gitu ya? Tatapan matanya tuh pas di capture kamera. Melihat Indonesia, Agnes Mo ke dunia internasional. Melihat Indonesia dari kacamata itu, bangga? Dua hal, Nana. Pertama, ada kemajuan. Biasanya orang Indonesia rata-rata kayak kepiting yang merah yang hidup di Australia itu, yang kalau ditaruh di jembung itu, jembung bahasa Indonesianya apa sih? Apa dong? Panci apa? Kalau mau keluar selalu ditarik sama teman-temannya untuk masuk lagi deh. Ya. Dulu terakhir pada zamannya Inul mau go internasional, ditarik kan sama kiri kanan kan. Nah dari segi Agnes Monica dari segi itu lumayan fair. Nggak ada teman-teman yang narik-narik supaya dengan fitnah dengan ini itu supaya nggak usah. Karena semuanya bangga. Karena semuanya bangga. Tapi di lain pihak kebanggaan ini siapa yang menikmati? Berapa gelintir, ada gap. Makanya saya usul tadi dari usulan Farhan, orang sepak bola bisa keras kayak gitu bonek karena gap. Nah, saya usul bisa nggak KPK turut juga bukan soal ngurusin belanja, expenditure, bukan ngurusin penerimaan negara, tapi ngurusin gap. Karena yang dijual oleh, saya tadi ketemu sama teman-teman Bappenas, yang dijual oleh pemimpin-pemimpin kita keluar adalah GDP. Terus kita meningkat, memang meningkat, tapi hanya dihasilkan oleh segelintir. Gap itu ternyata makin tajam sekarang. Yeah. Dia punya ukurannya sekarang sudah 0,41. Nah, kalau padahal bahayanya itu 0,5 itu udah bahaya banget. Nah ini makanya gap ini apa nggak bisa masuk dalam tinjauan KPK juga gitu loh. Seringkali kita malah ketimpangan ini nggak bereskan. Ketimpangan ini, Mas, itu timpang antara yang terdidik tak terdidik, bekerja tak bekerja. Kemudian antara mereka yang berada di kota dan di desa, di Jawa dan di luar Jawa. Jadi gap itu jangan dibayangkan ekonomi saja.
Tapi gap itu ada, timpangan itu ada aspeknya banyak. Ini yang harus dibereskan. Jadi dan caranya bukan dengan menurunkan yang di atas, tapi justru dengan mengangkat mereka yang tertinggal. Karena sebenarnya kalau dilihat nih 40 tahun yang lalu kita semua sejajar di mana dengan yang sekarang masih di bawah gitu. Jadi itu yang harus kita ubah. Jadi bagaimana kita mengangkat itu. Dan kalau saya sangat percaya kuncinya adalah sehat terdidik. Begitu dua itu tercapai, maka peluang untuk hidup lebih baik langsung muncul. Sehat terdidik. Baik. Ini hasil didikan Indonesia juga. Tapi kalau pakai kriteria Mas Anies, artinya Mas BW ini sekolahnya nanggung. Oh, gunungnya cuma satu kok. Adik-adik, Bapak Ibu, teman-teman, tadi di backstage saya meminta semua narasumber yang diundang di Mata Najwa untuk menggambar apa yang mereka lihat dari negeri ini lewat gambar. Tadi kita sudah lihat Jerings di awal, gambarnya seperti itu. Sudah berurut, saya minta masing-masing nanti menjelaskan apa cerita gambar ini. Siapa dulu yang mulai? Gus Ipul? Paling jelek duluan ya. Duluan. Melihat Indonesia. Tepuk tangan dong. Bisa di close up nggak? Ini sama anak TK aja kalah. Ini kalau kata Pak Tino Sidin, bagus. Bagus. Jadi saya mendadak disuruh ya, saya ingat gunung, saya ingat laut milik Indonesia, saya ingat pohon-pohon milik Indonesia. Saya ingat bahwa Indonesia ini katanya menurut Kus Plus itu luar biasa ya. Tongkat batu jadi tanaman, suburnya luar biasa, macam-macam itu yang saya ingat. Lalu di sini saya ada semut ini banyak ini. Kenapa semut? Karena semut itu suka gotong royong. Betul-betul bukti kalau Gus Ipul itu dididik di Indonesia. Semua orang yang diminta menggambar pasti gambar gunung 2. Pasti. Tepuk tangan dong Gus Ipul. Mas BW, tunjukkan gambarmu. Ini hasil didikan Indonesia juga. Tapi kalau pakai kriteria Mas Anies, artinya Mas BW ini sekolahnya nanggung. Oh, gunungnya cuma satu kok. Gambar apakah itu? Orang suka lupa ketika ngomong pemberantasan korupsi berapi-api. Padahal sesungguhnya keluarga menjadi fondasi yang paling fundamental untuk membangun Indonesia. Dari hasil kajian KPK terbukti orang-orang yang bermasalah itu sebagian besar adalah orang yang juga bermasalah dalam keluarganya. Dari KPK untuk Indonesia yang jujur dan berintegritas. Oke, sip. Mas Farhan, tunjukkan gambarmu, Mas. Saya percaya bahwa sepak bola itu bisa jadi pemersatu Indonesia. Bahwa terima kasih. Sepak bola itu ketika ditempatkan sebagai sebuah alat perjuangan maka akan jadi yang namanya alat pemersatu. Ingat PSSI berdiri tahun 1930, Persib berdiri tahun 1933. Tahun 1933, Persib itu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Jadi sejak tahun 1933, sepak bola dijadikan sebagai alat perjuangan untuk membentuk Indonesia saat kata Indonesia masih merupakan kata yang subversif di mata dan di telinga para penjajah kita. Jadi jadikanlah sepak bola sebagai pemersatu Indonesia, mau Anda laki-laki, mau Anda perempuan, kita semua merah putih. Luar biasa. Mas Anies? Nah, ini gambarnya warna-warni. Oke. Kenapa warna-warni ini? Karena ini adalah gambaran Indonesia kita. Indonesia yang penuh dengan variasi, sangat bineka, banyak penduduknya di sini. Terus mereka dekat gitu. Jadi sebayangan saya, Indonesia itu seperti sebuah tenun. Tenun itu anyamannya menjadi indah karena warnanya bervariasi, bahannya bervariasi, dan itu tenun kebangsaan kita. Tapi tenun itu
tidak bisa kuat kalau istilah Mas Tejo tadi timpang. Karena itu harus dalam kondisi yang adil, makmur, dan damai. Baru tenun ini bisa dirawat dengan baik. Itu kira-kira gambarannya. Lukisannya Dalang Edan, melihat Indonesia, apa yang Anda lihat, Mbah Sayang? Ini yang saya lihat. Ini menunjukkan bahwa di antara kita berlima yang bisa gambar beneran cuma dia. Anda menggambar sosok siapa tuh, Mbah? Ya, seseorang. Iya. Ini kalau di Twitter tuh tulisannya cie. Gitu. Itu apakah itu mata Najwa? Enggak, cuman saya kalau disuruh menjelaskan karena sebuah lukisan nggak perlu dijelaskan. Kalau habis lukisan dijelaskan itu kan habis senyum, itu loh maksud saya senyum tadi gini loh. Tapi ini mungkin penjelasannya singkat aja. Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar. Indonesia tanpa mata Najwa kehilangan pandangan. Terima kasih, Mbah Tejo. Terima kasih banyak. Indonesia tidak terbuat dari kebanggaan yang sama, tapi kesamaan nasib anak bangsanya. Terbangun dari rasa memiliki anak bangsa yang berjanji untuk peduli. Di tanah kita, agama dan tradisi saling membeli arti, membuka peluang untuk saling menghargai. Indonesia negara hebat, pelaku demokrasi yang melesat cepat. Mari menjaga yang kita miliki, membangun tradisi baru yang bersih dari korupsi. Mengawal keras jalannya demokrasi, mengubah watak kekuasaan untuk lebih mengabdi. Negara akan kuat senantiasa saat rakyatnya terdidik untuk berdaya. Jika sejarah menuju lebih sempurna, Indonesia yang jaya sudah di depan mata.